Di Indonesia, situasi TPPO menunjukkan kondisi darurat di mana Indonesia berada dalam pusaran krisis perdagangan manusia yang kian kompleks. Data menunjukkan masih terlihat adanya kegagalan sistemik dalam membendung jaringan dan sindikat perdagangan manusia. Kelompok rentan seperti perempuan, pekerja migran, anak-anak terus menjadi target utama dan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi tier 2, negara yang mengambil kebijakan untuk penanganan dan pencegahan TPPO. Dari sisi pelaku memang ada peningkatan bagaimana aparat hukum bekerja untuk menetapkan tersangka. Tetapi bagaimana pelaku yang melibatkan aparat negara dan korporasi ini juga masih memenuhi tantangan. Di sisi yang lain, secara khusus situasi TPPO di NTT memperlihatkan data pada tahun 2017 hingga 2026 kematian pekerja migran NTT yang dikirim dalam kondisi jenazah sejumlah 1.114. Di antara mereka ini merupakan korban tindak pidana perdagangan manusia, termasuk salah satu korban yaitu Adelina Lisau yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan luar biasa oleh majikannya, di mana proses hukum di Mahkamah Malaysia itu belum memberikan keadilan. Majikannya dibebaskan meskipun kemudian Adelina menerima ganti rugi sebesar 2,5 miliar berdasarkan putusan Mahkamah Pineng, tetapi majikannya dibebaskan. Bapak Ibu sekalian, situasi itu kemudian memberikan mandat kepada Komnas HAM berdasarkan putusan sidang paripurna Komnas HAM memutuskan untuk membentuk tim pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang untuk mendorong efektivitas pencegahan secara nasional. Baik melakukan langkah-langkah kajian terutama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Pada tahun 2023 hingga 2024, Komnas HAM sudah meluncing satu kajian terkait dengan evaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang efektivitas penanganan TPPO yang kemudian pada tahun 2025 kami secara khusus mengkaji praktek tindak pidana TPPO secara online atau online scam di Asia Tenggara, bagaimana dampaknya terhadap hak asasi manusia. Terutama kajian 2023-2024, kami berfokus melakukan pendalaman di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah asal pekerja migran dan juga Kalimantan Barat sebagai salah satu lokus merupakan perbatasan, dan terutama terkait dengan kajian online scam, Komnas HAM berfokus pada dua wilayah, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dari dua hasil kajian itu, Bapak Ibu sekalian, kami kemudian mendialogkan bersama dengan Komnas HAM di Asia Tenggara, CSO dan berbagai pihak melalui Bali Conference on Against TPPO pada tahun 2023 dan High Level Dialogue terkait dengan penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur untuk mensinkronisasi bagaimana kebijakan nasional dan daerah terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gambaran umum terkait dengan pengaduan TPPO yang diterima Komnas HAM pada 2021 hingga 2026 juga menunjukkan adanya satu peningkatan terutama dari aspek bagaimana pengabaian hak-hak para korban. Ada 153 aduan yang tentu saja ini tidak merepresentasi jumlah korban, di mana hak yang paling banyak diadukan adalah terkait dengan kasus-kasus TPPO, hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman, di mana terutama korban mengalami pengabaian hak kelompok rentan, kasus-kasus ketenagakerjaan, dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Dari aduan tersebut, berdasarkan data yang diterima Komnas HAM, buruh migran, individu dan kelompok ini merupakan korban yang paling banyak, kemudian perempuan, anak, orang perseorangan, termasuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dari sisi daerah asal korban TPPO berdasarkan data aduan Komnas HAM itu ada di wilayah DKI Jakarta dan juga berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, dan Kepulauan Riau dengan persentase yang berbeda-beda.
Kalau dari sisi peta kasus TPPO saat ini, Komnas HAM mengkategorisasi ada dua poros utama kasus tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah poros Timur Tengah, di mana pekerja migran domestik yang menjadi korban. Yang kedua adalah poros Asia Tenggara, di mana kasus yang paling banyak terutama adalah kasus online scam yang terjadi di Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi masih berdasarkan data kasus yang diterima Komnas HAM, kita melihat terjadinya pergeseran hotspot kasus TPPO online scam yang terjadi di Asia Tenggara, di mana 85% masalah pekerja migran kita termasuk WNI di Kamboja adalah kasus penipuan daring atau online scam, di mana Kamboja mendominasi lokasi penempatan korban dengan peningkatan yang tajam setiap tahun. Mutasi cepat TPPO ke ranah digital tentu saja ini menghadapi pergeseran fundamental dalam pola perdagangan orang yang menuntut respon kebijakan baru, karena misalnya Bapak Ibu sekalian, rencana aksi nasional TPPO kita ini sudah berakhir pada tahun 2024 melalui Kepres 19/2023. Jadi sampai hari ini sesungguhnya kita sedang terjadi kekosongan rencana aksi nasional TPPO dan sedang dalam proses untuk menyusun RAN TPPO 2025-2029. Bapak Ibu sekalian, kondisi darurat kasus tindak pidana TPPO di ranah digital atau online scam mengalami eskalasi tidak hanya dari Indonesia tetapi juga secara global, menunjukkan peningkatan yang cukup tajam baik dari aspek korban maupun lonjakan kematian warga negara kita yang dijadikan korban penyekapan hingga meninggal dunia di berbagai negara termasuk dan terutama di Kamboja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sisi akar masalah tentu saja yang pertama adalah faktor pendorong kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga rendahnya pendapatan, iming-iming gaji, dan juga modus tawaran pekerjaan ini masih menjadi salah satu akar masalah yang kita hadapi hingga hari ini. Kami ingin menyampaikan highlight atau pola kasus TPPO, baik ini berdasarkan data aduan yang ada di Komnas HAM maupun kajian yang kami lakukan, rekrutmen hingga dampak eksploitatif yang dialami oleh para korban, di mana terutama 3 izin penempatan ABK itu terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan izin perusahaan perekrutan dan penempatan awak buah kapal. Yang kedua adalah kasus TPPO terkait pekerja migran yang tidak berdokumen. Pola kasus ini terkait dengan posisi pekerja migran kita yang tidak berdokumen, terutama yang terjadi dengan negara tetangga kita terdekat, yaitu di Malaysia, di mana penipuan dan penempatan tidak sesuai, yang kemudian diikuti adanya tindak pidana yang lain seperti kekerasan fisik, verbal, intimidasi, ancaman gaji tidak dibayar, dan lain-lain.